Berpenghasilan 9 juta rupiah per bulan, pemuda asal Sumba Timur tekuni usaha kelor di Kabupaten Kupang. Marianus Umbulai, yang biasa disapa Umbu Kelor di Desa Nulbaki, Kabupaten Kupang berhasil meraup keuntungan bersih sebesar 9 juta per bulan, sebagai penyedia bahan baku program PMT tahun 2021 dan tahun 2022. Umbu Kelor diwajibkan menyediakan daun kelor kering sebanyak 250 kg per bulan untuk dapur kelor. Selain dapur kelor, Umbu Kelor juga sebagai penyedia bahan baku untuk beberapa UKM di Kabupaten Kupang, Kota Kupang dan Ibu Ketua Dekranasda NTT. Kepada media news daring di lobi dapur kelor, Umbu Kelor juga berharap kepada pemuda milenial dapat melihat peluang yang ada untuk berkarya. Simak selengkapnya di sini. Petani milenial ya. Ya, baik kan, saya melihat peluang dari budaya kelor ini karena ada permintaan dari dapur kelor. Dapur kelor. Iya, dapur kelor untuk salah satu penyediaan bahan baku untuk program PMT tahun 2021-2022. Iya. Itu saya mulai dipercaya. Saya jadi penyedia bahan baku untuk ditargetkan 250 kilo per bulan. Berapa banyak? 250 kilo per bulan. 250 kilo per bulan. Iya, untuk bubuk kelornya dengan daun keringnya. Ya. Bukan hanya dapur kelor yang saya sediakan, tapi ada beberapa UKM di Kabupaten Kupang dengan Kota Kupang juga yang saya siapkan bahan baku. Dengan salah satu saya penyedia bahan baku untuk Ibu Wakil Gubernur juga. Untuk daun keringnya. Daun kering. Iya. Berarti kakak sudah difasilitasi dengan alat pengering. Alat pengeringnya dari Ibu Wakil Gubernur sudah memberikan saya 2 unit mesin pengering melalui Dekranasda dari programnya dapur kelor untuk mesin pengering. Sejak kapan kakak sudah? Itu dari mendapatkan mesin pengering kelor itu dari 2021. 2021. Iya. Dan berapa hektar yang kakak target? Kebun sekarang yang saya olah itu sekitar 1 hektar lebih. 1 hektar lebih. Iya. Dan itu semua kelor semua? Semua kelornya ada sebelahnya saya ada tanam horti juga. Ya, ada tanam horti sayur-sayuran. Saya juga dipercaya dari Dinas Pertanian setiap tahun itu saya mendapatkan bantuan bibit dari dinas. Dengan dipercaya juga salah satu penyedia bibit untuk CNTT dari biji kelor. Sudah beberapa dinas yang kerjasama dengan saya dari lingkungan hidup kehutanan, Dinas Pertanian Kabupaten Provinsi. Saya salah satu penyedia bahan mentah dengan bibit kelor. Bibit kelor. Iya. Jadi bibitnya ini dikirim kemana saja? Untuk biji kelornya dikirim di 25 tempat pembibitan. Kalau untuk itu permintaannya dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi. Dengan berkebun kelor, berapa banyak karyawan yang kakak kerjakan? Yang membantu saya itu ada 2 orang tenaga. 2 orang? Iya, 2 orang tenaga. Dengan saya membiayai mereka itu per bulannya 800.000. Berapa? 800.000. 800.000. Iya. 800.000 per bulan uang dari hasil pendapatan dari penjualan kelor. Apa saja yang mereka kerjakan untuk? Saya tiap hari itu membersihkan rumput dengan memanen kelor, dengan mengeringkan kelor, memanen hasil pengering, itu yang mereka setiap hari yang mereka kegiatankan. Nah, dari hasil yang ada per bulannya itu kakak mendapatkan pemasukannya berapa? Untuk pemasukannya per bulan itu saya mendapatkan 16 juta, tapi untuk dihitung pengeluaran pulsa dengan bayar tenaga itu simpanan bersihnya saya itu 9 juta per bulan. Per bulan 9 juta ya? Iya. Dan itu sudah berapa bulan? Itu selama menjalan 2 tahun. 2 tahun terakhir. Iya. 2021-2022. Selain bekerja di kebun kelor yang sudah kakak siapkan, Iya. kakak bekerja sebagai apa lagi? Saya itu hanya petani biasa, tidak ada kerja di tempat lain. Jadi hanya urus kelor? Iya, hanya urus Nah, kelor. selain kebun yang ada, apakah kakak juga memanfaatkan masyarakat di sekitar situ? Ya, saya memanfaatkan dengan kalau saya lagi butuh daun kelor karena saya butuh tenaga banyak, saya mengambil tenaga dari luar, mama-mama atau bapak-bapak itu yang tidak mampu bekerja kebun, saya mengambil mereka untuk membantu saya dengan pekerjaan ringan selama 4 jam. Maksud saya adalah
Selain kelor yang ada di kebun kakak juga memanfaatkan kelor-kelor di masyarakat itu? Iya betul sekali. Saya juga mengambil keliling saya desa Nolobak itu saya ambil daun dari warga-warga. Dengan per kilonya? Saya ambilnya 5.000 per kilo. 5.000 per Iya. kilo. Jadi apa masyarakat rutin kasih masuk ke Setiap hari saya ambilnya 40 kilo per hari. satu hari? Iya, 40 per kilo. hari selama 24 jam itu karena target mesin pengering itu 24 jam kering. Jadi anggaplah setiap hari saya kasih kering. Jadi setelah ini rutin tiap hari ya? Iya, rutin setiap hari. Apa yang kakak harapkan daripada program ini sebenarnya? Saya berharapkan program ini akan berlanjut terusnya ke depannya Pak itu. Ya, dengan saya meminta juga anak muda yang sebagai saya petani milenial Kabupaten Kupang, saya meminta rekan-rekan saya yang sesama anak mudanya saya untuk kita kembangkan sama-sama mulai dari sekarang. Karena saya sebagai contoh, saya memperlihatkan diri saya untuk anak muda yang lain untuk mengikuti saya begitu. Target kakak ke depan? Iya, untuk ke depan. Target ke depan seperti apa lagi? Untuk ke depannya itu untuk kita lihat peluangnya ke depannya gitu, untuk di bidang pertanian gitu. Khusus daun kelor? Khusus kelor dengan horti. Targetnya ke bagaimana? Iya Pak, bagaimana? Targetnya ke depan untuk khusus daun kelor ini seperti apa? Target ke depannya itu saya tergantung dari permintaannya dulu. Dari permintaan? Iya, permintaan ya. Kalau permintaan semakin banyak? Semakin Apa banyak. ada upaya lagi untuk memperluas lahan yang ada? Ya, sekarang saya lagi mempersiapkan lahan 1 hektar juga untuk penanaman untuk budidaya baru. Di daerahnya di Tilong. Dari Tilong. Iya. Itu tanahnya siapa? Itu tanahnya bukan milik saya tapi saya ambil dari keluarga saya karena itu lahannya lahan tidur. Iya, saya supaya bermanfaat itu lahan saya ambil untuk saya kembangkan, dan itu lahan juga saya sudah mendapatkan fasilitas dari Ibu Gubernur, salah satu sumur bor dengan mesin pengering kelor 2 unit itu. Jadi sudah? Iya, dari saya itu sudah mempunyai 4 unit mesin pengering kelor. Oke. Sebelumnya kakak punya harapan kepada masyarakat Kabupaten Kupang sendiri dan untuk NTT. Ya, saya punya harapan dengan adanya peluang dengan program pemerintah ini, saya mengajak semua untuk kita lihat peluang begitu, untuk jangan bagaimana ini, karena ini kelornya sekarang sudah nyata toh, jadi saya mengajak supaya kita lihat yang ada sekarang, supaya kita mulai sudah membangunkan diri untuk mengejar ini yang ada peluang. Apakah kakak tidak punya niat untuk buat dalam pak-pak semacam ini? Untuk sekarang saya belum, karena saya untuk Penyedia bahan baku saya belum bisa beralih ke untuk produk begitu Pak. Ya, saya fokus untuk memenuhi permintaan dulu. Kalau seandainya permintaan kekurangan untuk bahan baku, berlebihan bahan bakunya, saya bisa beralih ke produk gitu Pak. Baik, kakak Umbu, kakak kelahiran 1992 92 di Sumba, Sumba mana? Sumba Timur. Sumba Timur. Iya. Kelahiran Sumba Timur. Kelahiran Sumba Timur. Berwirausaha di Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang. Iya. Orang Malaka pergi berusaha di Sumba Timur. Iya, Dan mereka juga sukses di sana. Di sana. Jadi semoga Umba sukses ya dengan adanya program daun kelor ini. Terima kasih. Dapat menyukseskan juga banyak orang dan masyarakat di sekitar itu. Siap, iya. Baik, terima kasih, Tuhan berkati Iya, selalu. terima kasih.